Perkenalkan, saya Agnesia Budisyatu, selaku moderator dari kelompok 4 sejarah. Sekian perkenalan dari saya berikan waktu selanjutnya kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Stefan Stabung. Saya selaku pemateri dari kelas 11 AD. Saya Christopher Muhammad. Saya selaku sebagai materi dari kelompok 4 dari Halo, perkenalkan, nama saya Agrela Sutisati. Saya pemateri dari kelompok 4 dari kelas 11. Halo, perkenalkan, nama saya Ulfani Sumardi. Saya pemateri dari kelompok 4 kelas 11A. Halo, perkenalkan, nama saya Maria. Saya sebagai pemateri dari kelompok 4 kelas 11A. Halo, perkenalkan, nama saya Agnesia Budisyatu. Saya pemateri dari kelas 11A. Sekian perkenalan dari kami semua. Selanjutnya, saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada pemateri mematerikan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yang bagian dari saya, yaitu yang pertama pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang akan kaya sumber daya alam dan keanekaragaman budaya telah menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-16. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil masuk dan mendirikan pemerintahan di Indonesia adalah Belanda. Masuknya pemerintahan Belanda ke Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah kolonialisme yang membawa perubahan besar dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Saya akan di sini menjelaskan tentang latar belakang masuknya pemerintah Belanda ke Indonesia. Pada abad ke-16, Belanda merupakan salah satu negara yang sedang mengalami masa kejayaan dalam bidang perdagangan pelayaran. Belanda ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di wilayah Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masuknya pemerintah Belanda ke Indonesia. Yang pertama itu menginginkan menguasai perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada sangat diminati oleh Eropa dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Belanda ingin menguasai sumber rempah-rempah tersebut secara langsung. Yang kedua itu lemahnya kesatuan politik di Nusantara. Wilayah Nusantara saat ini masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang sehingga mudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain atau di luar negeri atau bangsa-bangsa asing. Adanya perusahaan dagang Ford pada tahun 1602 untuk mengembangkan perdagangan di Asia, khususnya di Indonesia. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kedatangan awal Belanda di Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka pada saat itu mendarat di daerah Banten. Tujuan utama mereka datang ke Indonesia untuk mencari dan membeli rempah-rempah secara langsung tanpa adanya perantara. Pada awalnya, masyarakat Belanda dan masyarakat Banten hubungannya itu kurang baik. Akan tetapi, masyarakat Belanda berhasil membawa pulang rempah-rempah. Karena adanya keuntungan, masyarakat Belanda sering datang ke Indonesia dan akhirnya membentuk VOC pada tahun 1602 dan mereka berhasil menguasai perdagangan di Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC. VOC atau Very Premium Ost-Indische Compagnie didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda
sebagai kongsi dagang untuk menguasai perdagangan Asia. Berikut beberapa hal penting tentang pendirian VOC. Yang pertama itu tujuan pendirian VOC. Yang kedua, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antara pedagang Belanda dan Eropa. Yang ketiga itu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa dan lainnya. Yang keempat itu membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang untuk menghadapi Spanyol. Yang kelima itu perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol yang menyebabkan kekacauan ekonomi. Itu saja materi yang saya jelaskan. Sekian. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan penguasaan wilayah Indonesia oleh bangsa Belanda melalui perang dan perjanjian. Yang pertama itu melalui perang Diponegoro, di mana perang ini adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan usai perang, Belanda memperluas kekuasaannya di Jawa. Yang kedua, perang Aceh, di mana latar belakang terjadinya perang ini yaitu adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberi Belanda kekuasaan meluaskan wilayah di Sumatera. Namun hal ini tidak diterima oleh masyarakat Aceh sehingga terjadinya peperangan. Yang ketiga itu peperangan Banjar, di mana peperangan ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai kekayaan alam Banjar dan campur tangan dalam urusan kerajaan. Yang keempat, perang Patimura, di mana perang ini bertujuan untuk melawan monopoli perdagangan Belanda di Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matslen. Wilayah Indonesia oleh bangsa Belanda melalui perjanjian. Yang pertama, perjanjian Udi, yang dimana perjanjian ini berisi bangsa Belanda akan mengakhiri perang antara kerajaan Gova dan Fo dengan persyaratan Gova harus mengakhiri monopoli Fo dan mempersempit wilayahnya serta membayar ganti rugi kepada bangsa Belanda. Yang kedua, perjanjian Giyanti, di mana perjanjian ini berisi Fo mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I yang menguasai separuh wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga, perjanjian Linggarjati, di mana perjanjian ini berisi Belanda akan mengakui kedua kedaulatan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi waktu dan kesempatan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendirian benteng dan kantor dagang. Berikut ada beberapa pendirian benteng dan kantor dagang oleh Belanda di Indonesia. Benteng-benteng Belanda di Indonesia yang pertama itu Benteng Batavia pada tahun 1619, di mana benteng ini dibangun di Jakarta dan menjadi pusat pemerintah dan perdagangan Belanda di Indonesia. Yang kedua itu Benteng Makassar pada tahun 1667, di mana benteng ini dibangun di Makassar, Sulawesi Selatan dan menjadi pusat perdagangan Belanda di Indonesia. Yang ketiga itu Benteng Ambon pada tahun 1605, di mana benteng ini dibangun di Ambon, Maluku dan menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah Belanda di Indonesia. Yang keempat itu Benteng Banten pada tahun 1603, di mana benteng ini dibangun di Banten, Jawa Barat dan menjadi salah satu pusat perdagangan Belanda di Indonesia. Berikut tujuan pendirian benteng dan kantor dagang. Yang pertama itu mengontrol perdagangan rempah-rempah, di mana Belanda ingin mengontrol perdagangan rempah-rempah di Indonesia, terutama itu lada, cengkeh, dan pala. Yang kedua itu mengamankan kekuasaan,
di mana benteng-benteng yang dibangun oleh Belanda digunakan untuk mengamankan kekuasaan mereka di Indonesia dan melindungi kantor dagang dari serangan musuh. Yang ketiga itu mengembangkan perekonomian, di mana kantor dagang yang dibangun oleh Belanda perekonomian Indonesia, terutama dengan meningkatkan perdagangan dan investasi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pemerintah Belanda datang ke Indonesia. Yang pertama itu menguasai sumber daya alam, di mana Belanda mengambil alih sumber daya alam di Indonesia dan memanfaatkannya untuk mereka sendiri tanpa membagi ke masyarakat Indonesia. Contoh penguasaan sumber daya alamnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu penguasaan sumber daya alam rempah-rempah, di mana pemerintah Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sistem tanam paksa, di mana Belanda memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan kerja tanpa tanam paksa tanpa mendapatkan upah, dan hasilnya itu dijual lagi kepada mereka dengan harga yang murah. Yang ketiga itu penguasaan hutan dan laut, di mana Belanda memanfaatkan kayu, rotan, ikan dari hutan dan laut Indonesia, sedangkan masyarakat Indonesia hanya mendapatkan sedikit. Tujuan yang kedua itu menguasai jalur perdagangan, di mana pemerintah Belanda menguasai jalur perdagangan dengan melakukan monopoli dan kekerasan. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga memanfaatkan kekuasaan politik dan militer. Contohnya itu seperti perdagangan, monopoli perdagangan, mendirikan VOC dan melakukan politik adu domba. Tujuan yang ketiga itu memperluas wilayah kekuasaan, di mana Belanda ini memperluas wilayah kekuasaan sebagai sintesis kolonial dan ekspansi ekonomi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang dampak kedatangan Belanda ke Indonesia. Jadi, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama itu dampak politik, di mana Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang otoriter dan sentralistik, sehingga mengurangi kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. Dan mereka juga membentuk sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dengan pejabat-pejabat kolonial yang ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua itu dampak ekonomi, di mana Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah dan timah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dan mereka juga melakukan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda memaksa petani menanam tanaman tertentu yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dan mereka juga, jadi eksploitasi ini menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor-sektor tertentu. Yang ketiga itu dampak pendidikan. Jadi, lahirnya sekolah modern ala Barat meskipun hanya terbatas bagi golongan tertentu. Dan pada saat itu juga munculnya golongan cendekiawan Indonesia yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Misalnya Ki Hajar Dewantara dan Soetomo. Yang keempat itu dampak sosial dan budaya. Stratifikasi sosial, Belanda sebagai golongan atas, pribumi sebagai golongan bawah. Dan budaya lokal mulai terdesak oleh pengaruh budaya Barat. Pendidikan hanya untuk kalangan tertentu seperti priai dan bangsawan, bukan untuk semua rakyat. Yang kelima itu dampak infrastruktur. Jadi di mana Belanda membangun jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan jembatan untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi. Meski niatnya untuk kepentingan kolonial, infrastruktur ini kelak berguna bagi rakyat Indonesia setelah merdeka. Sekian dan terima kasih.
Baik, saya akan mengambil kesimpulan berdasarkan pemaparan materi dari teman-teman mengenai masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa Belanda sampai ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan seorang pelaut bernama Cornelis de Houtman. Dan pada saat itu mereka mulai membuka jalur perdagangan dengan masyarakat Nusantara. Kemudian Belanda mendirikan salah satu perusahaan dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada tahun 1602 yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan perdagangan di Asia, khususnya di Indonesia. Kemudian tujuan utama Belanda datang ke Indonesia juga yaitu untuk menguasai sumber daya alam, menguasai jalur perdagangan, dan mengembangkan wilayah kekuasaan. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan pemaparan materi tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Saya juga selaku moderator mengucapkan